Aloha saudara-saudara, bahas lagu lagi yuk. Kali ini kita bahas lagu dari band legendaris Led Zeppelin. Ini bisa jadi salah satu lagu yang saya dapatkan referensinya dari komik yang berjudul Desperado. Biasanya kita kan mendapat referensi lagu dari teman tongkrongan, dari saudara-saudara, kerabat, atau bisa jadi dari MTV ya kan. Di komik inilah saya berkenalan dengan lagu-lagu yang sama sekali belum pernah saya dengarkan pada waktu itu. Seperti The Long and Winding Road-nya The Beatles dan Stairway to Heaven-nya Led Zeppelin. Karena belum berkenalan dengan yang namanya internet pada waktu itu, satu-satunya cara untuk mendengarkannya ya request di radio, kalau enggak ya pakai kaset pita. Entah bagaimana caranya saudara, akhirnya saya kesampaian juga untuk memutar Stairway to Heaven dan saya pun langsung tercengang saudara. Kok ada ya orang yang bisa bikin lagu sebagus ini dan sekompleks ini, selain Bohemian Rhapsody tentunya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas liriknya ya. Tentunya dalam Story Behind Something. Story. Lagu ini dikarang oleh Jimmy Page, sang gitaris, dan Robert Plant, sang vokalisnya, dan masuk ke dalam album Led Zeppelin 4 yang rilis pada tahun 1971. Oke, sebagai tuntunan, nanti dalam pembahasannya kita akan bertemu dengan 3 karakter utama, saudara. Yang pertama adalah Lady atau wanita, yang kedua itu adalah penulis lagu tersebut yaitu Robert Plant, dan yang terakhir adalah The Piper atau peniup seruling. Oke, langsung menuju ke penggalan lirik pertamanya ya. There's a lady who's sure all that glitter is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if it stores all her clothes. With the words, she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. Kata lady di sini jelas berarti wanita, namun bukan sembarang wanita, saudara. Lady biasanya menunjuk pada wanita atau perempuan yang mempunyai status sosial yang tinggi. Terus pada bagian all that glitter is gold, ketika iseng saya googling, ternyata ada kutipan yang mirip dengan kata itu saudara, cuman ini kebalikannya. All that is gold does not glitter, yang merupakan kutipan dari J.R.R. Tolkien, penulis Lord of the Ring. Karena penasaran, terus saya telusuri benang merahnya saudara. Saya langsung googling Led Zeppelin, J.R.R. Tolkien, dan hasilnya cukup mengejutkan saudara. Ternyata kisah Lord of the Ring banyak yang menjadi referensi bagi Led Zeppelin dalam penulisan lagu mereka. Lord of the Ring itu kan film yang keluar tahun 2000 ya kan, terus Led Zeppelin kan tahun 60 atau 70-an. Gimana bisa jadi referensi saudara? Ternyata saudara, novelnya Lord of the Ring ini sudah terbit dari tahun 50-an saudara. Terus pada bagian And she's buying a stairway to heaven, kata kuncinya ada pada kata buying atau membeli, dan yang dibeli adalah tangga ke surga. Kalau menurut saya ini bisa diartikan sebagai penebusan dosa saudara. Saya jadi ingat praktek indulgensi di gereja pada abad pertengahan, di mana gereja menghapus dosa dengan uang. Terus pada bagian when she gets there she knows if the stores are all closed, ini bisa diartikan lady atau wanita itu sudah sampai di surga saudara. Dan meskipun pasar di sana sudah tutup, with the word she can get what she came for, yang berarti dengan sepatah kata dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Poinnya sih begini saudara, bahwa segala sesuatunya bisa didapatkan apabila kita punya banyak uang, termasuk penghapusan dosa. Bahkan kalau status sosial kita sudah cukup tinggi, kita ngomong apa aja pasti keturutan. Pengen magerin laut misalnya, ya keturutan. Oke, next. Terus menuju ke penggalan berikutnya ya. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Pada penggalan lirik tersebut, di bagian sign on the wall atau tanda di dinding, itu menunjukkan bahwa adanya petunjuk yang jelas, yang gamblang, bahwa bisa jadi prinsip wanita itu salah. Ya prinsip tentang materialisme atau tentang uang yang bisa membeli segala-galanya saudara. Namun sekali lagi dia masih tetap sombong dan kekeh di sini. Itu terlihat pada sometimes words have two meanings. Jadi meskipun sudah ada petunjuk yang jelas, yang gamblang, tetap saja dia merasa bahwa tanda itu mempunyai arti yang lain. Terus pada penggalan berikutnya, in a tree by the brook there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ini bisa diartikan bahkan burung-burung pun sampai memberikan peringatan bahwa kadang-kadang semua pikiran kita itu salah. Terus pada penggalan lirik berikutnya, setelah melihat sosok wanita, sosok lady tadi yang memegang teguh prinsipnya, meskipun sudah diberi tanda, diberi peringatan, namun tetap saja dia kekeh, maka muncullah lirik, oh
It makes me wonder, yang berarti, wah ini membuatku bertanya-tanya, bener nggak ya prinsip wanita itu? Sampai akhirnya dia pun move on dari wanita yang keras kepala itu. Ini terlihat pada penggalan There's a feeling I get when I look to the west. Kata west atau barat sering diartikan sebagai perjalanan untuk mencari pencerahan. Terus pada bagian and my spirit is crying for living, sampai-sampai rohnya pun menangis ingin pergi. Meskipun crying atau tangisan itu identik dengan kesedihan, tapi pada penggalan lirik ini saya tidak melihatnya seperti itu, saudara. Yang saya lihat, yang saya rasakan adalah tangis bahagia, ya karena dia akan melakukan perjalanan untuk mencari pencerahan. Terus cus ke lirik berikutnya, in my thoughts I have seen ring of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Pada bagian ini menyiratkan bahwa di dalam pikiran sang penulis, dia melihat lingkaran asap yang menembus pepohonan. Lingkaran asap ini merupakan tanda adanya kehidupan atau aktivitas di balik pepohonan itu. Dan benar saja ini diperkuat oleh lirik berikutnya, and the voices of those who stand looking, yang berarti ada suara dari orang-orang yang berdiri memandang. Nah, orang-orang yang memandang itu bisa diartikan sebagai jiwa-jiwa yang tersesat yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama dengan si penulis. Namun bedanya mereka ini tidak berani melakukan perjalanan untuk mencari pencerahan. Lalu kita ke penggalan lirik berikutnya ya. And it's whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and the new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Nah, pada penggalan lirik tersebut kita bertemu dengan karakter ketiga, saudara, yaitu The Piper atau peniup seruling. Di sini The Piper berperan sebagai, ya tentu saja selain niup seruling, dia sosok yang menuntun kita ke jalan yang benar. Ini bisa dilihat pada kalimat The Piper will lead us to reason. Cuman syaratnya kita harus mengikuti iramanya. Ini bisa terlihat pada penggalan and it's whispered that soon if we all call the tune, yang kemudian diperkuat dengan kalimat new day will dawn for those who stand long. Kalau diartikan, fajar baru akan menyingsing bagi mereka yang sudah berdiri lama. Kalimat ini menunjuk pada gerombolan yang berdiri di antara pepohonan tadi, yang jiwanya tersesat tadi itu loh, saudara. Lalu ke kalimat berikutnya, and the forest will echo with laughter, yang artinya hutan akan bergema dengan tawa asalkan mereka mau mengikuti ajaran dari peniup seruling tadi. Oke, next ke lirik berikutnya, saudara. If there a buster in your head grow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Pada penggalan lirik tersebut menyiratkan bahwa kita sudah sampai di tempat yang baru, dan di tempat yang baru ini suasananya lebih tenang dan damai. Ini sebenarnya bisa terdengar di lagunya, saudara. Bila kalian mendengarkannya, dari awal-awal itu kan cuma petikan gitar dan vokal yang mendayu-dayu. Terus liriknya pun misterius, penuh dengan wanti-wanti, supaya kita hati-hati dalam memilih. Nah, makin kesini, tiba ke penggalan lirik ini, suasananya berubah, saudara. Nuansanya sekarang lebih bahagia dan optimis. Kalau diperhatikan di musiknya, gitar akustik berubah menjadi gitar elektrik di sini. Dan mulai ada drum-drumannya. Gimana ngomongnya ya? Ya pokoknya pemain drumnya mulai menabuh drum gitulah. Oke, kita balik ke liriknya ya. If there is a bustle in your head grow, don't be alarmed no. Yang artinya bila ada gemerisik di pagar tanamanmu, janganlah khawatir. It's just a sprinkling for the May Queen. Ketika saya googling, Spring Queen artinya sebuah ritual bersih-bersih untuk menghilangkan masalah di tahun lalu dan mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang akan datang. Jadi poinnya adalah jika ada sedikit hiruk pikuk atau gangguan dalam hidupmu sekarang, janganlah khawatir. Ini hanyalah pemulaan di kehidupanmu yang baru. Terus pada bagian there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Panjang banget. Ini menyiratkan kita selalu diberitahu bahwa ada dua pilihan jalan yang benar dan jalan yang salah. Namun jangan khawatir karena kita masih punya waktu untuk beralih, ya karena perjalanan kita ini belum selesai. Saya rasa pada bagian yang barusan, saudara, ini merujuk pada karakter peniup seruling tadi. Jadi kayak flashback aja gitu. Oke, menuju ke penggalan berikutnya ya, yang kembali ke point of view si penulis liriknya, yang sekarang kondisinya lebih stabil dan keraguan yang dirasakan sejak awal lagu sekarang pun sudah reda. Ini terlihat pada penggalan kalimat yang dia gunakan untuk memotivasi dirinya sendiri. Your head is humming and it won't go. In case you don't know, the piper's calling you to join him.
yang berarti ada suara yang terus berdengung di kepalanya dan tidak akan pergi. Suara ini berasal dari peniup seruling yang memintanya untuk bergabung ke jalan yang benar. Bahkan sekarang, sang penulis lebih percaya diri lagi sampai-sampai dia menyindir lady atau wanita yang salah arah di awal lagu tadi. Ini terlihat pada lirik berikut. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Yang artinya, Nona, bisakah kamu mendengar hembusan angin? Dan tahukah kamu, tanggamu terletak pada bisikan angin? Setelah ini saudara, kalau kalian perhatikan di lagunya, emosi yang dibangun itu semakin lama semakin meningkat. Dan akhirnya masuklah ke sini, ke solo gitar yang meliuk-liuk dan energik, yang kemudian diteruskan dengan lengkingan vokalisnya yang seakan-akan bersaut-sautan dengan musiknya. Oke, balik lagi ke liriknya saudara. And as we wind on down the road, ini bisa diartikan saat kita berjalan, menyusuri jalan tentunya, tapi lebih tepatnya di sini jalan kehidupan saudara. Our shadows taller than our soul, yang berarti bayangan kita lebih tinggi daripada jiwa kita. Bayangan sering direpresentasikan sebagai aspek yang gelap dalam hidup kita. Jadi hal ini menyiratkan kalau hal buruk yang kita lakukan bisa saja mengalahkan kebaikan jiwa kita. There walks a lady we all know who shines white light and wants to show. Oke, sekali lagi ini menyorot pada sosok lady yang kita semua sudah tahu saudara, wanita yang membeli tangga di surga tadi. Dia sekarang telah beralih ke jalan yang benar sehingga disinari oleh cahaya putih yang merupakan lambang kesucian. How everything still turns to gold, ini menyiratkan dia sekarang sudah berada di surga. Everything turns to gold. Surga kan isinya mas-masan semua gitu ya kan. Nah, pada penggalan lirik terakhirnya saya kok merasa ini ditujukan kepada kita saudara, kepada pendengar lagu ini. Karena ya tak cari benang merahnya kok gak ketemu-ketemu gitu loh. And if you listen very hard, bila kamu mendengarkannya dengan seksama, the tune will come to you at last. Lagu itu akhirnya akan sampai juga kepadamu. When all are one and one is all, ketika semua adalah satu dan satu adalah semua. Kok kayak manunggaling kawula Gusti ya. To be a rock and not to be roll, yang artinya menjadi batu dan tidak berguling. Untuk menjadi batu berarti untuk mempunyai pendirian dan tidak berguling atau gamang dalam mengambil sikap. Absurd ya kan saudara lirik yang terakhir ini, kok nggak ada hubungannya sama sekali dengan lirik-lirik yang sebelumnya. Tapi kalau kita merujuk pada pernyataan penulisnya, dia membuat pernyataan depend on what day it is, I still interpret the song different way, yang artinya tergantung hari apa sekarang, saya masih mengartikan lagunya dengan cara yang berbeda. Nah, yang nulis aja bilang gitu loh saudara, apalagi kita yang sekedar menikmatinya. Jadi kalau kalian punya interpretasi yang beda tentang lagu ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya saudara. See you.